Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi setiap saudara yang ada di Indonesia, baik yang ada di Sumatera, di Medan, yang ada di Nias, di Lampung, yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, yang ada di Sidoarjo, Surabaya, yang ada di Jogja, yang ada di Manado, di Palu, yang ada di Toraja, di Palopo, di Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Ambon, dan dimanapun berada, saudara di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, dan di Amerika Serikat, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik semua. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tinggi besar dan memerintahkan semua orang untuk sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud kepada patung emas tersebut, sebab mereka memiliki iman yang tanpa syarat kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tetap percaya kepada Allah seandainya Allah tidak menyelamatkan mereka. Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, tidak ada keraguan dan kompromi sedikit pun dalam iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika seandainya Allah tidak menolong, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan raja. Atas iman yang tanpa syarat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka tidak mempan terhadap api dan nama Tuhan dipermuliakan melalui iman mereka. Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan, dan para pewakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar,
Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mempraktekkan iman yang tanpa syarat di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana contoh iman tanpa syarat dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Yaitu tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus sekalipun harus memikul salib setiap hari, mengalami penderitaan, mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil, bahkan mengalami aniaya karena iman Kristen. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati pekerjaan dan bisnis, tetapi seandainya mengalami kerugian, ditipu dan dijahati oleh orang lain, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan memelihara dan menyediakan kebutuhan hidup, sekalipun sampai saat ini masih mengalami penderitaan dan kekurangan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, tetapi jika sakit tidak kunjung sembuh, tidak akan pergi ke kuasa kegelapan untuk meminta kesembuhan dan tidak akan kecewa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jodoh, tetapi jika sampai saat ini belum datang jodoh dari Tuhan, tidak akan menukar iman, yaitu menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, masih banyak kisah mengenai iman tanpa syarat. Di dalam Ibrani 11 ada banyak pahlawan iman, tetapi juga ditulis ada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, sekalipun mengalami aniaya dan siksaan yang luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke-39 dan 40 mengatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, iman yang berkualitas adalah iman yang tanpa syarat. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam iman yang tanpa syarat kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih buat firman Tuhan pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami untuk kami memiliki iman tanpa syarat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana kami tetap percaya kepada Tuhan, Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Namun saat Tuhan izinkan kami tidak mengalami, Tuhan yang kami tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami, dan kami tetap beriman kepada Tuhan, menaruh harap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan pada saat ini, dan berikan kami iman yang teguh di dalam pengenalan kami kepada Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam persoalan, dalam pergumulan, mari Tuhan tolong mereka buka jalan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap daerah kami dimanapun kami berada, Tuhan memberkati dengan kesejahteraan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, memulihkan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.